Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-90. Soal yang pertama, yang bukan isi tuntutan era reformasi adalah A. Hapus duifungsi ABRI, B. Amandemenkan Undang-Undang Dasar 1945, C. Kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi, D. Bersiap untuk mobilisasi umum, E. Laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Yang ditanyakan adalah yang bukan isi tuntutan era reformasi. Berikut pembahasan sedikit mengenai era reformasi. Tahun 1998 menjadi salah satu momen paling bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya, pada saat itu era reformasi dimulai dengan berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto, Presiden kedua Indonesia yang menjabat selama 32 tahun. Dalam gerakan demonstrasi tersebut, mahasiswa menuntut sejumlah agenda reformasi. Tuntutan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Agenda Reformasi 1998. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata reformasi memiliki arti sebagai sebuah perubahan yang terjadi secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, era reformasi pernah terjadi pada tahun 1998 silam, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998 saat periode kekuasaan Presiden Soeharto resmi turun dan digantikan oleh Presiden Indonesia yang baru yaitu B.J. Habibie. Era reformasi atau dapat disebut juga dengan istilah era pasca kepemimpinan Soeharto menjadi salah satu momentum paling bersejarah dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Era reformasi 1998 dilatar belakangi oleh krisis ekonomi dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada saat itu. Isi tuntutan reformasi tahun 1998 diantaranya, yang pertama adili Soeharto dan pengikutnya, yang kedua amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga otonomi daerah seluas-luasnya, yang keempat hapus duifungsi ABRI, yang kelima hapus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan yang keenam tegakkan supremasi hukum. Jadi berdasarkan 5 pilihan ini, yang bukan merupakan isi tuntutan era reformasi adalah pilihan D, yaitu bersiap untuk mobilisasi umum. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E merupakan isi dari tuntutan era reformasi, yaitu hapus duifungsi ABRI, amandemenkan Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi, dan laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 2. Peraturan daerah berada di urutan terakhir pada hierarki perundangan. Peraturan daerah dibuat oleh A. DPR, B. DPRD, C. Gubernur, D. DPRD dan Gubernur, E. DPR dan DPRD. Yang ditanyakan adalah siapakah yang membuat peraturan daerah. Berikut pembahasannya. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan daerah atau Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi atau kabupaten atau kota dan tugas pembantuan. Jadi, berdasarkan soal nomor 2, yang membuat peraturan daerah jawabannya adalah pilihan D, yaitu DPRD dan Gubernur sebagai kepala daerah. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah pilihan D. Soal nomor 3. Pemerintah mengusahakan pendidikan nasional. Oleh karenanya, negara memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya A. 10% dari APBN, B. 15% dari APBN, C. 20% dari APBN, D. 25% dari APBN, E. 30% dari APBN.
Yang ditanyakan adalah anggaran untuk pendidikan. Berikut pembahasannya. Mengenai anggaran untuk pendidikan terkait dengan pasal 31 ayat 4 yang bunyinya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi berdasarkan soal nomor 3, negara memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya adalah 20% dari APBN. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah pilihan C. Soal nomor 4. Alasan dibubarkannya BPUPKI adalah A. Banyaknya kesalahan dalam pelaksanaan sidang, B. Telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia, C. Tuntutan masyarakat Indonesia, D. Telah gagal dalam menjalankan tugasnya, E. Dibubarkan oleh Jepang dan mendapat tekanan terus-menerus. Yang ditanyakan pada soal nomor 4 adalah alasan dibubarkannya BPUPKI. Berikut pembahasannya. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena dianggap telah melaksanakan tugasnya dengan baik. BPUPKI sukses menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk menjadi dasar hukum negara yang merdeka. Hal itu tidak lain adalah Undang-Undang Dasar. Jadi berdasarkan soal nomor 4, alasan dibubarkannya BPUPKI adalah jawabannya pilihan B, yaitu karena telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 5. Di bawah ini yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia adalah A. Rumah, kendaraan, jabatan, B. Telepon, rumah, kendaraan, C. Makan, minum, tidur, D. Makan, pakaian, rumah, E. Pakaian, makan, pekerjaan. Yang ditanyakan adalah yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Dari kelima pilihan ini yang merupakan kebutuhan dasar adalah pilihan D, yaitu makan, pakaian, rumah. Atau bahasa lainnya adalah pangan, sandang, dan papan, atau makanan, pakaian, dan rumah sebagai tempat tinggal. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 6. Masuknya budaya asing ke Indonesia, maka bangsa Indonesia harus mampu untuk menyaringnya terlebih dahulu. Dalam hal ini pula, Pancasila berfungsi sebagai A. Dasar negara Indonesia, B. Falsafah hidup bangsa, C. Jiwa dan kepribadian bangsa, D. Etika hidup bangsa, E. Perjanjian luhur bangsa. Yang ditanyakan adalah ketika budaya asing masuk ke Indonesia, maka bangsa Indonesia harus menyaring budaya asing tersebut terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai jawabannya dari kelima pilihan ini adalah pilihan C, yaitu Pancasila berfungsi sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Jadi soal nomor 6 terkait dengan budaya asing yang masuk ke Indonesia, maka Pancasila berfungsi sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 7. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan tentang tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah A. Aturan Peralihan 1, B. Aturan Tambahan 2, C. Aturan Peralihan 2, D. Aturan Peralihan 3, E. Aturan Tambahan 1. Yang ditanyakan adalah dalam Undang-Undang Tata Cara Pembentukan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam titik-titik. Berikut pembahasannya. Sebelumnya kita harus tahu bunyi dari masing-masing pilihan. Untuk aturan peralihan terdapat 3 pasal, sedangkan aturan tambahan ada 2 pasal. Aturan peralihan pasal 1 bunyinya adalah segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 2 aturan peralihan bunyinya adalah semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang
untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Aturan peralihan pasal 3 bunyinya adalah Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi aturan peralihan pasal 3 sesuai dengan soal nomor 7. Sedangkan aturan tambahan terdapat 2 pasal. Aturan tambahan pasal 1 bunyinya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Sedangkan aturan tambahan pasal 2 bunyinya dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Jadi, berdasarkan soal nomor 7, tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam aturan peralihan 3. Jadi, soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 8. Pada masa kerajaan Majapahit ditemukan istilah Pancasila yang terdapat dalam kitab A. Arjuna Wijayana, B. Paryajna, C. Negara Kertagama, D. Sudayana, E. Sutasoma. Yang ditanyakan adalah istilah Pancasila terdapat dalam kitab pada masa kerajaan Majapahit. Berikut pembahasannya. Dokumen sejarah yang mengungkapkan kata Pancasila pertama kali ditemukan di kitab yang ditulis oleh Empu Tantular bernama Sutasoma yang berbahasa Sanskerta. Kitab tersebut ditulis ketika kerajaan Majapahit berkuasa kira-kira abad 14 Masehi. Jadi, soal nomor 8, istilah Pancasila terdapat dalam kitab Sutasoma pada masa kerajaan Majapahit. Soal nomor 9. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui A. Pemilihan langsung, B. Dipilih Presiden, C. Dipilih anggota, D. Pemilihan umum, E. Dipilih MPR. Yang ditanyakan adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dipilih dari setiap provinsi melalui titik-titik. Berikut pembahasannya. Soal nomor 9 ini sesuai dengan pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pemilihan umum, yaitu pilihan D. Soal nomor 10. Indonesia pernah dijajah oleh Inggris berapa tahun? Atau berapa tahun Inggris menjajah Indonesia? A. 5 tahun, B. 4 tahun, C. 7 tahun, D. 1 tahun, E. 3 tahun. Berikut pembahasannya. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1911 sampai 1816. Penjajahan Inggris diawali dengan datangnya Belanda pada 4 Agustus 1811 dengan 60 kapal di pelabuhan Batavia yang saat itu dikuasai Rep Batav yang dipimpin Jan William Janssens. Jadi Indonesia dijajah oleh Inggris selama 5 tahun, yaitu tahun 1811 hingga 1816. Jawaban soal nomor 10 adalah pilihan A. Oke, kita udah selesai bahas 10 soal. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.